Warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini saya berada di kawasan Uhud untuk melihat monumen peninggalan perang Uhud, di mana perang Uhud merupakan salah satu perang dahsyat yang dijalani oleh Rasulullah SAW bersama umat Islam. Pada perang Uhud ini umat Islam sempat mengalami kemenangan, namun akhirnya kalah. Bahkan Rasulullah SAW mengalami luka yang cukup parah. Nah kawan, ada beberapa hal yang bisa diambil pelajaran dari peristiwa Uhud ini. Yang pertama adalah kepatuhan terhadap pimpinan. Karena pada masa perang Uhud, Rasulullah SAW sudah mengingatkan kepada pasukan Muslim untuk tidak meninggalkan pos sebelum ada perintah dari Rasulullah. Akan tetapi ketika mengalami kemenangan pertama, sebagian dari pasukan Muslim yang berada di bukit turun ke bawah dan mengambil rampasan perang. Sehingga ini diambil kesempatan oleh pasukan Khalid bin Walid yang pada waktu itu masih belum Muslim untuk menyerang dari belakang. Pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari peristiwa Uhud ini adalah tentang keikhlasan. Apapun yang kita lakukan itu harus didasarkan dengan nilai-nilai keikhlasan. Nah, teman-teman sekalian, pada perang Uhud itu ada beberapa peristiwa yang sangat tragis. Di antaranya adalah wafatnya atau gugurnya pamanda Rasulullah SAW, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Selain gugur, beliau juga mengalami satu tindakan yang tidak terpuji yang dilakukan oleh Hindun bin Utbah, yang pada waktu itu memerintahkan kepada Wahsy, seorang budak yang berhasil membunuh Sayyidina Hamzah, untuk merobek dada beliau dan mengambil jantungnya untuk dimakan. Itu yang menyebabkan Rasulullah SAW kurang berkenan bertemu dengan Hindun setelah Hindun masuk Islam. Kemudian pada peristiwa Uhud juga muncul nama tokoh yang berusaha melindungi Rasulullah, yaitu Thalhah bin Ubaidillah. Thalhah bin Ubaidillah yang memapah Rasulullah ketika Rasulullah terluka parah sambil menebas-nebaskan pedangnya. Nah, Thalhah bin Ubaidillah ini selamat dan tidak gugur di dalam perang Uhud, justru beliau gugur pada perang Jamal. Kemudian yang kedua, ada muncul nama tokoh perempuan, Nusaybah binti Ka'ab. Nusaybah binti Ka'ab ini seorang perempuan yang berusaha melindungi Rasulullah pada saat perang Uhud. Dimanapun Rasulullah berada, maka di situ ada Nusaybah binti Ka'ab yang melindungi Rasulullah. Ini adalah areal pemakaman syuhada Uhud. Di dalam pemakaman ini, di areal pemakaman ini ada 70 syuhada Uhud yang dimakamkan di areal ini. 68 terpisah, yang 2 berkumpul. Yang 2 itu adalah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, kemudian Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu adalah seorang pemegang panji perang yang terus mempertahankan panji perang agar tetap berkibar meskipun tangan bahkan kaki beliau juga ditebas oleh pasukan musuh. Nah, mari kita lihat kondisi di dalam. Ini adalah makam Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan di bukit itu menjadi pos bagi pasukan Muslim yang kemudian mereka turun saat umat Islam mengalami kemenangan tahap pertama. Ini adalah lokasi wafatnya para syuhada Uhud yang dijadikan tempat pemakaman bagi mereka.
68 diantaranya dimakamkan di sebelah kiri kalau dari arah terminal bus. Kemudian yang 2 dimakamkan di tengah. Yang 2 itu adalah makam Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib dan Mus'ab bin Umair. Ya teman-teman, sayang saya tidak bisa mengambil gambar yang lebih detail dan lebih banyak karena sudah harus kembali ke Madinah karena mengejar waktu sholat zuhur berjamaah. Kurang lebihnya mohon maaf dan mohon komentar dari teman-teman sekalian di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.